وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تجب الصلاة على من اتصف بهذه الصفات الست أحدها إسلام walau fi ma madha wasaniha bulugun aw bil ihtilami aw bil haidi wasalisuha aqlun fala qadun alal majnuni idza afaqa illal murtad ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama bacakan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada satu far'un itu cabang. Ada satu cabang yang mana Imam Nawawi menjelaskan di sebelumnya itu persyaratan sahnya sholat. Falam yadhkur hal musannifu liwuduhiha aw li'adami ikhtisasiha bis sholat. Yang dinamakan dengan syarat yaitu wa amma syurutu wujubis sholat. Nah, yang dinamakan dengan syarat itu tidak termasuk falam yadhkur hal musannif liwuduhiha. Jadi yang dinamakan dengan syarat itu harus mayang. Harus dari mulai dia melakukan persyaratan itu sholat sampai beresnya ibadah sholat. Seperti jangan jauh-jauh wudu. Nah, itu wudu termasuk persyaratan sholat. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu termasuk persyaratan sholat. Jadi orang yang ingin melakukan sholat wajib mempunyai bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Wajib bersuci, artinya wajib punya wudu. Itu yang dinamakan syarat sholat. Mayat, madamat, mayat, gitu ya. Tidak bisa dicicil. Tidak bisa umpamanya diselang dengan yang lain, tidak bisa. Contoh, paanan sholat udah beres, punya wudu, rakaat pertama gitu ya, keluar dulu muak umpamanya nih ya, rakaat pertama muak paanan kan, keluar terus wudu lagi, dilanjutin sholat yang tadi, itu tidak sah sholatnya. Sebab apa? Tidak mayang gitu ya. Nah, adapun kita sedang berbicara tentang sejauh mana sih
sejauh mana kedaruratan kita ketika sholat boleh dibubarkan sholat, tapi bisa melanjutkan. Di keterangan fikih dijelaskan umpamanya kita lagi sholat, baik itu sedang berjamaah maupun sholat sendiri, intinya sholat Allahu Akbar. Ini di depan tempat sholat kita itu kaca kebetulan sangat besar. Kenapa ada anak kecil bayi yang baru merandang mau masuk sumur atau nanti tempat air lah yang dalam, apapun itu, empang segala macam kita lihat. Nah kalau kita nggak selamatin itu bayi, itu bayi yang mau kecemplung, nah bahan bahaya ya, ya udah berarti. Nah itu boleh ketika kita sholat dibubarin dulu sholatnya banget untuk selamatin si bayi, si anak itu. Nah habis udah selamat baru dilanjutin sholat, itu tidak batal sholatnya sebab ada kondisi darurat. Itu yang pertama. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana yang mau bunuh dirinya itu parawan kayak dulu itu? Parawan gak langsung disikapan, kayak neng kemana neng gitu, ditoel lah, batal itu mau bunuh gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika tengah-tengah sholat Allahu Akbar, sebelum sholat ini kita keadaan tempat itu kayaknya aman, bersih segala macam. Aku naon ngarandang orang, berarti orang yang sekira kita itu ular itu bisa matok kita, kabur mana? Gitu ya, kabur, bubarin sholatnya, nanti lanjutin di tempat yang udah aman, nggak apa-apa. Itu kena darurat. Tapi kalau aman kayak gini mah jangan coba-coba kayak gitu. Aman-aman, habis sholat di sini pindah ke rumah, lanjutin sholatnya kayak lah. Gitu ya, bodoh retang sholatnya. Gitu ya, itulah. Jadi yang berbicara tentang keadaan wudhu. Adapun di sini yaitu wajib melakukan sholat ala manit tasofa untuk orang-orang yang punya sifat bihadihi sifat siti, yang punya sifat 6 perkara. Nah di sananya dijelaskan persyaratan. Nah di cabang ini ajengan musonib menjelaskan wajib untuk orang yang melaksanakan ibadah sholat mempunyai sifat-sifat yang ke-6 perkara ini. Mana diantaranya? Yang pertama, ahaduha islamun. Yang pertama Islam. Wajib untuknya melaksanakan, mempunyai pendirian agamanya itu Islam, walau fi mamado, meskipun Islamnya itu hanya selewatan. Kalau fi mamado itu bahasa kerennya Islam KTP, gitu ya. Meskipun Islam KTP ya sih ayo. Sholatnya umpamanya setahun 2 kali, lebaran kayak isim kami toha, wajib, gitu ya, wajib. Mana lagi walau bima mado kamurtadin, seperti murtad, gitu ya. Allah di mana sih tempatnya, gitu ya. Nah itu kan udah murtad, maka harus syahadat lagi. Meskipun kamurtadin, meskipun murtad, itu wajib kesifatan orang bisa melaksanakan sholat, gitu ya. Yang tidak wajib apa tadi? Fala tajibu alal kafiril asli, maka tidak wajib untuk orang-orang kafir yang asli. Apa yang dimaksud tidak wajib? Al-qada'u idza aslama, mengqadha salat apabila dia si kafir ini sudah masuk Islam. Contoh, ada orang non-muslim, usianya itu 50 tahun lah katakan. Usia 50 tahun masuk Islam, syahadat masuk Islam. Nah ini selama dia yang 50 tahun ke belakang itu tidak wajib diqadha seluruh sholatnya. Itulah kemurahan Islam. Tidak wajib Pak, tidak wajib diqadha idza aslama, sebab orang yang baru masuk Islam itu fitrahnya itu seperti kayaumin waladathu ummuh, bersihnya itu seperti bayi yang baru dilahirkan di rahim ibunya, bersih, gitu ya. Makanya yang baru masuk Islam itu kan ada wajib
dipandiin mandi wajib. Nah itu menandakan bahwa dia sudah bersih daripada tadi dosa-dosanya yang sebelumnya karena masuk agama Islam. Idza aslama bal yan'aqid, bahkan tidak sah. Umpamanya ada orang mualaf udah umur 50 tahun ratus rakaat banyak, ketika dia mengkodok sholatnya itu tidak sah. Jadi berarti tidak usah dikodok ketika memang dia sudah masuk Islam. Wa ammal murtadu fayajibu alaihi qada, berbeda dengan murtad. Nah, yang tadi itu Islam KTP, berbeda dengan yang murtad. Kalau yang murtad mah ini wajib qada. Gitu ya, wajib qada. Makanya di dalam Islam di dalam Islam itu jangan sembarangan berbicara, Pak. Kalau misalkan di dalam ilmu tauhid ada peraturan-peraturannya. Hanya segelintir aja orang yang mempertanyakan kondisi di mana dan alamat. Itu di mana dan alamat sama ya. Nah, menanyai seperti itu, nah itu sudah masuk ke lembah kemurtadan. Nah, makanya di sini Imam Ghazali tuh di Mukasyafatul Qulub dijelaskan, kalau bisa iman kita kepada Allah itu harus bisa iskun. Iskun itu bahasa Jawanya brontok bahasa coretan Jawanya. Kalau bahasa Jermannya itu rindu, brontok, rindu serindu-rindunya. Nah, makanya dijelaskan tuh di keterangan yang selanjutnya di bab tersebut dicontohkan kalau bisa keimanan kita kepada Allah, harus kecintaan kita kepada Allah harus bisa melebihi kecintaannya Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf. Masya Allah, dijelaskan tuh. Makanya kan Siti Zulaikha ini kita ceritakan bogoh, demen, resep ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini Pak, Nabi memang Nabi dan Rasul yang diutus Allah, mempunyai kegantengan yang luar biasa. Sehingga kata satu keterangan, kegantengan seluruh dunia ini itu seperti satu bongkahan kelapa yang mana dibagi dua. Dibagi dua ini setengahnya untuk baginda Nabi. Nah, yang setengah ini, bagian yang tadi setengah dibagi lagi. Nah, yang setengah bagian tadi itu dibagi ke Nabi Yusuf semua. Sisanya untuk umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Makanya alhamdulillah orang ya hirungan keneh gitu ya. Yang lain mah kayaknya nggak kebagian irung-irung acan dong. Nah, gitu. Masih syukur kita batu kaset lah sekieu mah gitu ya. Dan Nabi Yusuf itu nabi yang kaset ganteng, sehingga dipibobot, dipiresep sama Siti Zulaikha. Zulaikha ini Pak, istrinya raja. Coba bayangkan, istri raja mana ayah sih goreng, tulis, cantiknya luar biasa Siti Zulaikha. Tapi bogoh kan Nabi Yusuf, suka sama Nabi Yusuf, cinta sama Nabi Yusuf, sehingga di riwayat tersebut Imam Ghazali meriwayatkan saking cinta, saking bogoh-bogohnya itu Siti Zulaikha ke Nabi Yusuf, ketika tumpah panggih besok poe sehari enggak ketemu Nabi Yusuf, ditanyain, umpamanya kalau saya contohkan nanya itu Siti Zulaikha ke sini, ke kampung Jawa. Oi, orang kampung Jawa ada enggak yang lihat Yusuf? Yusuf mana ya? Cek Siti Zulaikha. Itu ya. Yusuf ini bukan. Pokoknya mau itu yang ngasih tahunya mau jujur mau enggak, dikasihnya satu karung beras penuh. Fala tuhmihi malah. Sehingga yang memberitahukan di mana Yusuf itu dikasih oleh Siti Zulaikha satu karung beras tuhmihi, sehingga mencukupi untuk sehari-harinya itu orang. Masya Allah. Atau pemajikan raja Pak. Kalau kita mau istri presiden Pak gitu lah, kurang lebih. Itu kan sugih ya.
Nah, setiap ada orang yang memberitahu, oh nih Ratu Zulaikha, saya tahu Yusuf di mana. Oh di mana? Di tempat anu. Nah, itu dikasih satu beras, satu karung beras. Sehingga atau bawa enggaknya mah. Gitu ya. Yang penting dikasih tahu aja. Sehingga semua harta yang dimiliki oleh Siti Zulaikha habis untuk mencari Nabi Yusuf. Teka panggil. Gitu ya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf tidak ketemu, pakaian mah habis. Ketahuan sama suaminya, sama sang raja. Waduh, aing gisin anak ya bukan pemajikan. Upar-papar neangan Yusuf. Akhirnya udah hartanya habis, diceraikan, Pak. Diceraikanlah Siti Zulaikha oleh sang raja. Maka dalam satu riwayat itu Siti Zulaikha saking barangsaknya tidurnya aja di kolong jembatan yang tadinya rapi. Saking bogoh ka makhluk namanya Nabi Yusuf. Akhirnya sesudah itu ringkasnya cerita ini Siti Zulaikha tafakur. Masya Allah, aing ngeri hati ibu jelma gitu ya. Ternyata cinta sama manusia itu bikin sakit hati, kata Siti Zulaikha. Akhirnya dia mengubah rasa cintanya kepada Allah. Disimpangkan rasa cintanya, dihilangkan cintanya ke makhluk, langsung mahabbah kepada Allah. Sehingga ibadah baik itu Siti Zulaikha bahkan sampai syahadat masuk Islam yang tadinya bukan Islam. Gitu ya. Akhirnya sesudah itu lama kelamaan sudah ibadah kepada Allah Siti Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf ketemu sendiri tuh sama Siti Zulaikha, bahkan dinikahkan. Gitu ya. Sebab Nabi Yusuf ada isyarat untuk menikahi Siti Zulaikha alaihi salam. Gitu ya. Nah, selepas itu ini ada keunikan sesudah rumah tangga. Ini sedang berbicara tentang mahabbah kepada Allah. Sesudah membantara rumah tangga, ini Siti Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf ini mengajak kepada istrinya, waktu ngarang lagi pemajikan. Wahai Neng Siti Zulaikha, gitu ya. Coba sini, coba Aa masono amat ya. Aa merindu amat. Gimana jawaban Siti Zulaikha? Nanti aja nanti malam aja ya. Itu ngajaknya siang. Ngajak siang, nanti aja malam. Malam pun datang, nanti aja naharon, siang aja. Akhirnya apa? Siang itu, penting itu deh. Gitu, ditolak mentah-mentah. Akhirnya ternyata Nabi Allah Yusuf mencoba kepada Siti Zulaikha sampai sejauh mana sih keimanannya. Dan ternyata memang keimanannya itu melebihi rasa cintanya kepada Nabi Allah Yusuf sebelum bertemu, sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau bisa kata Imam Ghazali, keimanan kita itu seperti itu. Bahkan di riwayat seterusnya dikisahkan itu ada seorang yang bernama Qais. Nah, kalau mungkin Bapak pernah lihat novel, kalau nggak filmnya ada itu, kalau nggak salah namanya itu Laila Majnun. Nah, itu ada bersumber kisah daripada Imam Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub. Itu Ki Majnun, Laila Majnun, itu Ki Majnun namanya Qais. Saking cintanya kepada Siti Lela, Nyi Lela, itu sampai ditanya kuda dengan baik, ditanya sama orang-orang, Qais, Majnun, siapa namamu? Lela, kenapa? Sehingga tidak ada gambaran yang kelihatan sama itu Majnun, ihwalti wajah Nyi Lela, Masya Allah, siang malam. Sehingga ketika lewat di satu rumahnya itu Ki Qais itu tidak melihat rumahnya, Pak. Padahal dia itu. Sehingga kata orang-orang, Qais, Majnun, Laila sudah tiada. Laila itu sudah mati. Bagaimana jawaban Qais? Kata Qais, Laila itu masih ada. Di mana? Di sini. Di dalam hati. Kenapa? Saking cinta-cintanya. Hanya lewatlah dalam satu rumah itu, suruh memperhatikan jidar. Jidar itu rumah. Suruh memperhatikan rumah, tapi Ki Majnun, Ki Qais ini tidak memperhatikan rumah. Kan kalau kita mau dulu gitu ya,
Nges ulah jangankan melihat rumah, melihat sendalnya aja pun keserbu resep ulang lah. Ada sendal kamu, resep luar biasa, gitu ya. Tapi kikois, jangankan lihat sendal, lihat rumahnya aja enggak. Masya Allah, sehingga ngadelu kalau langit, gitu lah, tangga. Sehingga kata orang-orang, kikois, engkau kenapa kok melihat langit? Kenapa tidak melihat rumahnya Nyirailah supaya bisa terobati hatimu? Supaya bisa terobati itu rasa rindu di dalam hatimu. Bagaimana kata jawaban Kikois? Kata Kikois, saya tidak perlu melihat rumahnya Laila. Saya hanya perlu melihat ke atas, melihat bintang-bintang. Di atas bintang-bintang itu tergambar wajah dan nama Nyi Laila. Itulah saking cinta-cintanya, Pak. Nah, makanya dikiaskan di sini rasa cinta itu harus, rasa cinta kita kepada Allah harus bisa seperti tadi Siti Zulaikha dan Kikois sampaikan. Kalau kita mempunyai mahabbah seperti itu, tidak sampai tidak ada perkara yang dipertanyakan di dalam pikiran dan hati kita. Allah di mana sih? Allah ada berapa sih? Kalau orang sudah cinta kepada Allah dengan penuh, tidak ada kalimat semacam itu. Gitu ya. Dikiaskannya seperti itu. Tidak perlu ada perkataan-perkataan yang membuat orang terjerumus ke lembah kemurtadan. Sebab kalau sudah murtad tadi wajib qada gitu ya, sholatnya pun tetap wajibnya wajib syahadat lagi. Wajib syahadat, Pak. Gitu ya, wajib syahadat. Nah, terusnya fala tajibu ala sabiyyi fayajibu alaihi al-qada'u hatta zamanil jununi duna zamanil haid. Nah, untuk orang yang murtad, orang yang lepas keimanannya gara-gara murtad, menanyakan tempat, menanyakan berapa, dan menanyakan hal-hal tentang keagungan Allah hatta zamanil junun, malah sehingga waktu edan. Umpamanya dia menanyakan hal-hal yang membuat murtad. Allah itu ada berapa umpamanya? Kecepuk edan panah, kesempat sahadat. Nah, itu tetap wajib kodok katanya, Pak. Masya Allah. Nah, maka lisan kita, hati kita jangan sekali-kali sembarangan menanyakan tentang sifat keagungan Allah. Sebab Allah itu ketempelan mukhalafatu lil hawadisi, gitu ya. Ada sifat 20-nya Allah yang wajib kita ketahui, yang mustahilnya pun 20. Gitu ya. Lagi duna zamanil haidi wan nifas, bukan zaman haid dan nifas. Nah, yang di depan nanti kita ceritakan. Wasaniha bulugun, persyaratan sifat orang sholat yang kedua yaitu bulugun, dia balik. Au bil ihtilami, bis sini baik itu balik secara tahun, kalau laki-laki umuran 15 tahun, kalau perempuan umur 10 tahun. Itu bis sini balik karena umur. Lebih daripada 15 tahun itu sudah wajib, gitu ya, ketaklid oleh agama untuk masuk agama Islam dengan sempurna. Artinya yaitu harus wajib sholat. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan ini anak sebelum umur 15 tahun itu udah rajin berjamaahnya, rajin sholatnya, insya Allah ganjarannya dibagi dua dengan orang tuanya, gitu ya. Makanya di ilmu fikih itu diajarkan kan ya, 7 tahun harus kita orang tua itu mendidik anak supaya mau sholat, gitu ya. Cek sholat, sisik-siran kurang, coba jangan goirul mubarrom, jangan sampai keluar ruh, gitu ya. Sisiran baik kurang, ada cari sapu nyerek, ceng sholat ceng, yuk, nak sholat nak, yuk, gitu ya. Kalau nggak sholat nih dipukul sama abah nih, orang ngentok, sisiran baik, gitu ya. Sekurang-kurangnya maghrib belah. Gampang 5 waktu, maghrib, ayo pakai samping, ayo sama abah nih, kita mau sholat. 10 tahun
kalau ninggalin agak dicepret kakinya, nggak boleh mubarok, belum pakai golok di situ. Dia tersolat di payahan kue, ya itu mau bapak reman ya kan, gitu ya. Nah tadi kalau 15 tahun karena sudah keperti sama agama, udah ketaklif, udah wajib fisil nikabah untuk masuk agama Islam. Maka itu ada yang kata ulama mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah disitulah tarif sebagaimana laki-laki itu harus dikhitan. Ini yang punya ke situ babnya. Sesudah sobi, maka sobi itu anak kecil menginjak balik, sebelum balik kan harus sudah disunatkan. Nah itu tadi tarifnya mala yatimul wajib. Sebetulnya khitan itu dari dulu tidak wajib, Pak. Kalau misalkan ada anak bapak, kalau enggak bapak lah umpamanya. Kalau mau enggak disunat juga silahkan. Cuman ketika bapak mau wudhu, mau sholat, kan habis kencing itu di dalam kencing itu kalau nggak disunat kan ada sisa air kencing kita, dipelekehkan kurang, dibersihan, karena wudhu itu. Nanti mau kalau wudhu lagi dipelekehkan kurang, dibersihan, terus baik sampai ledeh kan. Nah maka dari itu, waduh Pak Ustaz, kalau kudu dipelekehkan mau berabe disunat. Maka dari itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna, mala yatimul wajibu, tidak sempurna kewajiban tersebut illa bihi, terkecuali melaksanakan kewajiban yang tadi fahuwa wajibun, maka itu perkara menjadi wajib. Sunnah itu khitan itu makanya wajib. Kenapa? Tujuannya untuk sholat, untuk suci, gitu ya. Inilah kembali. Jadi di sini balik karena tahun. Kalau perempuan tadi bangsa Komariah 10 tahun. Au bil ihtilami atau ihtilam. Ihtilam itu ngimpi keluar cai mani. Itu menurut bahasa kitab. Kalau bahasa kitanya sperma. Kalau cek bahasa Jerman cipecut. Gitu ya. Nah itu mani, keluar mani, ngimpi. Silat itu udah balik. Meskipun Ustadz ini anak saya baru 10 tahun, tapi udah keluar air mani, wajib, udah balik namanya. Gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Au bil haidi, khusus perempuan, ya laki-laki mau haid ya Pak. Au bil haidi atau keluar haid. Umpamanya tadi kan perempuan umur 10 tahun bangsa Komariah, tapi sebelum umur 10 tahun ini anak kita perempuan sudah haid, berarti itu udah balik, udah wajib sholat, gitu ya. Wala tajibu qada'u ala sobiyyi ba'dal bulugh, maka tidak wajib qada untuk orang, untuk anak yang yang baru balik sesudah menginjak balik. Yakin yundahu lahu idza balagha qada'un ma fatahu. Tetapi disunahkan untuk itu yang dinamakan dengan balik idza balagha, apabila datang qada'un ma fatahu, maksudnya di sini ketika datang 15 tahun, pas 15 tahun dia meninggalkan sholat. Nah itu disunahkan untuk mengqadha. Hari urang mah kalau kita mah meninggalin sholat kita harus diqadha, wajib banget, gitu ya. Bahkan kan waktu subuh, khususnya untuk subuh aja ya. Nah ketika kebetulan ya malamnya udah begadang nonton bola, kalau enggak main catur, nah bang sampai jam 3 subuh lewat, bangun jam 8, nah pauran langsung wudhu, langsung sholat. Bagaimana Ustadz niatnya? Boleh menggunakan kodok, boleh juga tidak, gitu ya. Cuman jangan, kalau bisa jangan sampai tiap hari tuh, iya. Namanya kemah itu namanya bukan subha itu. Kecuali pada subhanya subuhnya duha, gitu. Atau subuh jam 10 ya panan, mana, gitu ya.
Nah inilah, jadi yang tadi wajib untuk sunnahnya qada untuk orang yang baru balik meninggalkan sholat. Duna ma qablahu fa innahu yahrumu wa la yan'aqidu khilafan li jahliyatis sufiyah. Wasalisuha aqlun fala qada'un 'alal majnun. Nomor ketiga itu orang mempunyai akal yang sehat, berarti tidak edan, tidak junun, tidak gila. Nah maka bapak kalau tidak mau sholat terus ngadoa ke Allah, ya Allah yang edan dia mah gitu ya. Itu silakan atau tekaperti ku agama atau jelema edan dia mah gitu ya. Sebab orang gila itu yang pertama tidak ketaklif sama agama, yang kedua tahan banting saya tahu kilo kering pak gitu. Coba bapak ada nggak sesama orang gila saling kerikin sama teman-temannya gitu ya. Coba pangkroknya dia cek bapak orangnya nggak ada. Padahal itu seteranjang keliling bahkan usahanya kemarin peranjang tapi tidak masuk angin aneh-aneh itu kekuatan gitu ya, itu junun. Maka tadi tidak wajib diqadha untuk orang gila atau modon apa edan dia namanya gitu. Idza afaqa illal murtad wala magma alaih idza ta'adda fayajibu alaihima hina idin. Nah berbeda dengan magma alaih ini kadang-kadang sembuh, kadang-kadang habis lagi kumpulan kayak gini tahu-tahu plak deh ayan. Nah magma alaih itu pak plak gitu lah dari gitu ya, terus sadar lagi plak deh bae. Nah itu wajib diqadha kalau meninggalkan sholat gitu ya. Kalau meninggalkan sholat idza ta'adda wa amma idza lam yata'adda falaysa biwajibin bal yustahabu 'alal mu'tamad. Nah, untuk kaum mu'tamad itu memang sunnahnya diqadha gitu ya, tapi tidak wajib, hanya sunnah untuk orang yang ayat. Wa rabi'uha salamatun. Nomor keempat yaitu salamah. Salamah apa ini? Ihda hawasin. Selamat daripada seluruh pancadria. Hawasin as-sam'i seperti pendengaran, wal bisri dan penglihatan. Fala tajibu sholatu ala man khuliqa asumma wa a'ma. Nah, yang dimaksud di sini Pak ya, jangan mentafsirkan berarti yang buta dan yang tuli itu tuh wajib sholat, bukan. Ini kita sedang menjelaskan sifat-sifat orang yang wajib melakukan sholat, gitu ya. Nah, tapi di sini dijelaskan orang yang selamat itu seluruh anggota badannya sehat, sempurna, gitu ya. Nggak ada celah, nggak ada penyakit, gitu ya. Nah disebutkan di sini ihda hawasin, dia tidak pancadria, dia tidak punya penyakit as-sam'i seperti tuli. Ini sedang parun cabang, sedang tuli. Umpamanya saya contohkan, ada orang yang tuli nggak kedengar, jangankan suara anak. Kan ngobrol di bapak turana, gue borowokan tuh kadangnya, gitu ya. Itu suara gelubung pak, suara petir, guler, ngorong katanya. Lu mau batuknya keras amat, tidak batuk coba, masya Allah, gitu ya. Kita udah ngomong ngalor ngidul, dia mau baru ngomong, naon, gitu ya. Apa tadi ngomongnya, penting enak kan adanya. Ada orang ngomong ke dirinya, ada mana ngomong kayak dirinya, pasti terjadi mau budak dah, gitu ya. Ini sam'i, dia tuli, wal basir dan buta. Ya itu orang buta. Maka di zaman Rasul pernah ada satu orang yang menanyakan keringanan orang yang basir, orang yang buta. Rasul, saya buta dari lahir.
Apakah saya tidak boleh tidak mengikuti berjamaah ke masjid? Nanya berjamaah Pak, bukan nanya sholat, nanya berjamaah. Anjir, engkau masih terdengar nggak suara Bilal adzan di masjid? Masih Rasul, wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Sasaran tak mau apa gitu ya. Segitu yang buta Pak, masya Allah. Kalau ulang mau cager Pak gitu, gitu ya. Ini mah yang sehat walafiat, ngadengnya akan jojong baik. Yang ada madan, yang butuh sholat gitu kan. Jadi fil ihtilami mana tadi untuk orang yang sam'i dan basir fala tajibu alaman khuliqa asamma wa a'ma. Tidak wajib melaksanakan sholat untuk orang yang khuliqa diciptakan oleh Allah hale asom hale torek gitu ya. Jadi apa namanya tuli wa a'ma dan buta. Walau natikon, meskipun natikon iku wong kang ngucap itu seperti apa? Mohon maaf sumbing enggak ya? Lagu begitu kan. Nah, itu termasuk natikon. Ya, fala tajibu alaihil qada'u in zala mani'ahu. Itu pun mani'ahu. Gitu ya, kalau ada penyegah, kalau hilang penyegahnya, gitu ya, hilang penyegahnya dimaksud di sini umpamanya ini orang udah belajar luar biasa, belajarnya penuh sampai tahu rukun wudu, rukun sholat, sampai bisa sholat gitu ya. Tapi sepinter-pinternya orang tadi, orang apa namanya naptikon, itu tidak boleh dijadikan imam kalau masih ada yang sempurna. Khawatir bacaannya itu rusak. Iya, mungkin menurut pandangan dia di hatinya benar, tapi kadang kurang mah. Harusnya sirotol ladina atau ngatena cina gitu kan. Jadi sumping ya Pak, gitu ya. Nah itu ahsanuhum apa namanya waro'an. Pilihlah yang lebih sempurna pembacaannya, gitu ya. Nah itulah, jadi dikiaskannya kalau misalkan ada orang yang buta dengan orang yang tidak buta ingin berjamaah yang tidak buta, gitu ya. Bagaimana misalkan dua-duanya buta, tapi yang satu buta ini suaranya bagus, yang satu mah natik gagu, yang tidak sumbing gitu, terus diarahkan gitulah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang sempurna, tidak buta, suaranya bagus, ditambah anak muda, itu yang wajib. Gitu ya. Jadi pemilihan imam itu tidak sulit. Gitu ya. Inilah pala hawasin as-sam'i wal basir. Selanjutnya wa qamisuha bulughud da'wati. Yang nomor kelima yaitu bulughud da'wati, yaitu datang pengajak. Fala tajibu ala malam tabi'ahu da'watu lakin lau aslama malam tablughu wajaba alaihi al-qadha. Nah, yang dimaksud di sini yaitu datangnya pengajak. Gitu ya, pengajak itu fala tajibu ala malam tabi'ahu. Mengajak kepada itu orang lakin lau aslama, tetapi kalau dia sudah masuk Islam, gitu ya. Kalau misalkan itu kesifatannya, sifat orang yang wajib, umpamanya Pak Anam mau sholat asar tadi, ada Pak Pardi kermopi, gitu ya. Cek Pak Anam, orang Wahabi, jamaah yuk. Nah ini Wahabi yang diajak sama Pak Anam itu wajib nerima, jangan nolak. Kalau nolak dosa, gitu ya. Kalau nolak tadi doraka. Wa qamisuha ad-da'wah. Kalau ada yang mengajak, udah waktu asar tuh, gitu ya. Cuma ada yang ngajak, kehola karena keadaan, gitu. Kalau bilang Islam jasa dia, jadi bukan dikemaki-maki kan orangnya, segitu ngajak. Karena orang yang mengajak kebaikan
Nah itu diibaratkan di dalam sholawatan itu kan Muhammadun basyarun wa laisa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Di situ dikiaskannya di dalam syairan Muhammadun basyarun. Kanjeng Rasul Nabi Muhammad itu sama manusia kayak kita, punya rasa lapar, punya rasa ngantuk, punya perasaan gelisah, punya rasa yang lain-lain. Basyarun manusia, walaisa kal basari, tapi beda manusianya kayak kita beda. Bal huwa yaqutatun, kalau diibaratkan Rasul itu seperti intan yakut, intan mutiara yang mahal harganya. Wan nasu kal hajari, kalau kita itu seperti batu kolar, batu split, Pak, masya Allah. Kalau batu mutiara satu biji segede gini aja itu udah miliaran banget. Jajar batu kolar hiji, berarti aksen ke material. Coba ya, cek nak ngajual laku mohon. Hiji ya, bisa lah, paling disambit, iya ya. Kalau mau ada harganya bisa, harus banyak, satu pol, gitu ya, satu mobil. Nah itu bangga-banggaan kita. Kalau kita ingin ada harganya di hadapan Allah, mari membangun kebersamaan seperti berjamaah kayak tadi itu mengajak. Kalau misalkan tadi Pak Anan mengajak orang untuk bekerja ke tempat berjamaah, ke tempat kebaikan, berarti itu Pak Anan sedang mengajak menanam kebaikan. Seperti tadi batu kalau satu kan tidak ada harganya, tapi kalau banyak itu insya Allah pasti ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah. Jadi nomor seterusnya tadi yang kelima yaitu bulughud da'wati. Wasadisuha niqaul minal haidi wan nifas. Nomor keenam yaitu bersih daripada haid dan nifas. Nah ini khusus untuk perempuan. Nah perempuan itu kenapa ditibakan haid dan nifas itu untuk mengibaratkan dosa-dosanya. Wala tajibu alal haidi wan nufusahu qada'uha. Tidak wajib untuk orang yang haid dan nifas itu mengqadha sholatnya. Gitu ya, tidak wajib. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu wajib diqadha, hitung dulu berapa. Sebab kalau haid itu kan sekurang-kurangnya selahdoh, bahasa kitabnya mohon maaf, selahdoh itu sekecerotan, keluar setitik dah beres. Itu sekurang-kurangnya, seakolnya. Paling aksarnya itu, sebanyak-banyaknya itu, yaitu ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 15 hari 15 malam, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan haid dan nufus. Kalau nufusa itu darah nifas, darah sesudah lahir, sesudah melahirkan, biasanya 40 hari. Nah itu untuk orang yang haid dan nifas itu tidak wajib mengqadha sholat walau fi riddatin bal wala yandahu. Tetapi disunahkan kalau untuk orang yang murtad. Riddah itu murtad, gitu ya, sama tuh. Berarti di bab ini kebanyakan orang yang dikategorikan murtad. Qolal Muhammad bin Bakri. Nomor selanjutnya yaitu keberapa tadi? Ke-6. Yang terakhir yaitu ke-7. Mana ke-7 di sini? Fa innahu yasihu ma'al karoha wa idza zalatil mawani'ul madhkuru minhum wa qad baqiya min waqtis shalah ma yasahu qadra takbiratul ihram. Wa kadzalika sholatul lati qablaha in sholahat bi jam'iha ma'aha. Nah, yang nomor ke-7 itu yaitu penjelasan terakhir tentang
enam perkara yang tadi. Jadi keenam perkara itu sifat yang wajib kita bangun, kita ciptakan untuk orang yang mau melaksanakan ibadah sholat. Maka mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, maka mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, sehingga kita diselamat di dunia, selamat di akhirat. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah.